Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji, pengagungan serta kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia semata, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar bersama kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab tentang nawaqidil wudu, pembatal-pembatal wudu. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan walhamdulillah pada bab-bab terkait masalah ibadah wudu. Maka insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan, ganti pada bab yang berikutnya, yakni pada babu adabi qada'il hajati. Itu judul bab yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala pada sebagian nuskhoh, ya, pada sebagian nuskhoh salinan. Jadi ada perbedaan antara satu salinan dengan salinan yang lainnya. Kalau pada cetakan yang ana pegang ini dengan syarahnya Fathul Alam, ini dengan judul bab Babu Adabi Qada'il Hajati, bab tentang adab-adab terkait qada'il hajah, buang hajat. Di sini ada beberapa hadis yang beliau sebutkan. Insyaallah kan kita pelajari bersama mulai malam hari ini insyaallah taala. Dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kemudahan pada kita semuanya di dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam memahaminya, mengamalkan serta mengajarkan atau mendakwahkan kepada yang lainnya. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat dan diberkahi. Akhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Jadi judul babnya tadi kita sebutkan bab adab qada'il hajati, bab tentang adab-adab ketika buang hajat. Dijelaskan oleh beberapa ulama, di antara yaitu Al-Imam Asy-Syun'ani rahimahullah taala dalam Subulus Salam, bahwasanya kata al-hajah di sini itu adalah kinayah, merupakan kiasan dari yakni kondisi khurujil bauli wal ghaiti, keluarnya air kencing dan keluarnya berak. Ini biasa digunakan yang demikian ini dalam dalil-dalil syar'i maupun dalam perkataan-perkataan rahmatullahi alaihim ajma'in, untuk hal-hal yang sekiranya terasa kurang pantas kalau disebutkan secara vulgar, maka biasa digunakan ungkapan-ungkapan yang lebih lunak, yang ya secara umum lebih sopan. Jadi aslinya dimaksudkan adalah adab-adab untuk ketika seorang itu buang air kecil atau ketika seorang itu buang air besar, kencing dan berak. Tapi dalam ungkapan yang digunakan baik dalam hadis ataupun dalam kitab-kitabnya para ulama, digunakan ungkapan yang lebih halus, pakai kinayah, pakai kiasan, yakni
dengan ungkapan qada'il hajah, menunaikan hajat, yaitu buang hajat. Buang hajat dimaksudkan adalah buang air kecil, yakni kencing, ataupun buang air besar, yakni berak. Itu yang dimaksudkan, tapi menggunakan ungkapan yang lebih lunak atau lebih sopan, tidak terlalu vulgar. Kemudian Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah ta'ala juga menyebutkan bahwasanya ungkapan qada'il hajah, qada'il hajah di sini itu diambil dari sebuah hadis. Intinya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza jalasa ahadukum ala hajatihi," jika salah seorang di antara kalian itu sedang duduk karena buang hajat, karena hajatnya yaitu buang hajat, fala yastaqbil qiblata wala yastadbiruha, maka jangan dia menghadap ke kiblat, jangan pula membelakangi kiblat. Di situ Rasulullah SAW menggunakan ungkapan apa? Ala hajatihi, duduk di atas hajatnya, di atas keperluannya, pakai ungkapan hajah, kebutuhan atau hajat. Maka dari situ kemudian para ulama menggunakan ungkapan qada'il hajah, menunaikan hajat, dalam bahasa kita kemudian bergeser sedikit menjadi buang hajat, Ini ungkapan yang pertama, yaitu apa? Qada'ul hajah. Qada'ul hajah yaitu buang hajat. Di sana ada ungkapan yang lain. Ungkapan yang kedua yang disebutkan oleh Imam Sun'ani rahimahullah ta'ala yaitu al-istitobah. Al-istitobah ini biasa digunakan oleh para ulama ahli fikih. Ungkapan al-istitobah. Istitobah itu maknanya talabut tib, yakni apa? Mencari kebersihan, mencari kebersihan yaitu bersih-bersih. Karena setelah buang air kecil ada najisnya yang di situ. Begitulah setelah buang air besar ada najis yang ada di situ, maka butuh untuk dibersihkan dan itu suatu kewajiban kita. Maka istilah lainnya dari qada'il hajah, buang hajat, yaitu al-istitobah, yaitu bersih-bersih. Ungkapan yang ketiga at-takhalli. Ungkapan at-takhalli ini biasa digunakan oleh ulama ahli hadis, dengan ungkapan at-takhalli. Ini diambil dari sabdanya Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul khala'a," jika salah seorang di antara kalian itu masuk ke khala di at-takhalli. Takhalli itu dari khalwah, menyendiri, menyendiri. Kenapa distilahkan dengan menyendiri? Karena seorang ketika buang air kecil, lebih khusus di tempat khusus toilet seperti itu, ataupun buang air besar di WC, maka dia menyendiri di situ, dia berkhalwat menyendiri di situ, sehingga diungkapkan kondisi itu sebagai at-takhalli. Jadi apa? Menyendiri, sedang menyendiri, maksudnya buang hajat, buang air kecil atau buang air besar. Buang air kecil atau buang air besar. Ada pula yang keempat, yaitu dengan ungkapan at-tabarruz. At-tabarruzu. Tabarruz karena dia keluar. Kalau zaman dahulu ketika hendak buang air kecil atau buang air besar, kemudian tidak mendapati adanya bangunan khusus untuk buang air kecil atau buang air besar itu, maka mereka kemudian pergi keluar kampung atau ke tempat yang agak menjauh dari orang-orang, dari manusia, maka disilakan tabarruz, keluar yaitu menampak tapi di luar wilayah begitu. Nah, ini beberapa ungkapan yang digunakan oleh para ulama rahmatullahi ajmain untuk mengungkapkan buang air kecil atau buang air besar. Ini biasa seperti yang kita sebutkan tadi, digunakan ungkapan-ungkapan yang tidak terlalu vulgar, yang kesannya lebih sopan untuk mengungkapkan hal-hal yang mungkin kurang pantas kalau diungkapkan secara vulgar, tapi harus dibahas, tapi harus disebutkan. Karena perkara agama itu juga mencakup banyak hal, diantaranya juga hal-hal yang
mungkin terasa kurang sopan kalau disebutkan secara vulgar, maka tetap dibahas tapi dengan ungkapan-ungkapan yang lebih sopan, yang lebih lunak. Kecuali kalau dalam kondisi tertentu ketika tidak disebutkan secara jelas maka orang akan salah paham atau tidak paham, maka ya terpaksa harus disebutkan dengan ungkapan yang jelas. Khonifiddini rahimani warahmatullah. Nah, maka ini pembahasan tentang adab-adab untuk buang hajat. Sisi yang lainnya ini menunjukkan tentang kesempurnaan agama Islam, ya, kesempurnaan agama Islam. Kenapa di situ? Karena agama Islam ini, ya, agama Islam ini membahas segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, membahas segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ini syariat Islam ini syariat yang sempurna. Antum tidak akan dapatkan hal-hal seperti ini di dalam agama-agama yang lainnya. Agama Islam itu bukan hanya membahas tentang masalah akidah, bukan hanya membahas tentang fikih ibadah, tata cara ibadah, wudu, sholat, puasa, zakat, haji, atau semisalnya dari pembahasan tentang fikih ibadah. Bukan hanya itu, ya, bukan hanya itu. Tapi syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dari Allah SWT ini menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia. Tidak ada suatu maslahat, manfaat apapun, melainkan syariat Islam ini sudah menjelaskannya untuk mendatangkan manfaat tersebut. Nah, begitu sebaliknya, tidak ada suatu madarat, bahaya, ya, melainkan apa? Melainkan syariat Islam ini pasti akan membahas tentang melarang dari hal yang membahayakan tersebut. Dan juga tidak ada masalah-masalah yang itu merupakan adab, akhlak, tata krama, sopan santun, melainkan secara umum mesti ada, yakni keterangannya di dalam syariat Islam yang mulia ini. Ya. Mulai dari yakni masalah akidah, inti-inti akidah sampai juga cabang-cabangnya akidah. Kemudian juga masalah fikih ibadah, ya, mulai dari sholat, mulai dari wudu, kemudian puasa, sholat, kemudian puasa, zakat, haji, dan seterusnya, sampai juga tentang masalah fikih muamalah, ya, fikih muamalah, hukum-hukum, aturan-aturan untuk seseorang itu bermuamalah dengan orang yang lainnya, itu ada ketentuan aturannya. Muamalah, ada muamalah tentang masalah jual beli, sewa menyewa, dibahas pula tentang masalah hal-hal ribawi, ya, yang terkait tentang masalah riba. Begitu pula dibahas tentang masalah bagaimana kalau terjadi sengketa-sengketa dan seterusnya. Dibahas pula tentang masalah fikih nikah, mulai dari awal yaitu ta'aruf, ya, kemudian akad nikah, ya, masalah maharnya bagaimana, kemudian hak-hak antara suami istri, ya, syarat-syarat dan rukun-rukunnya dan segala macamnya. Sampai pun kalau kemudian terjadi pertikaian antara suami istri, itu juga ada pembahasannya di dalam fikih Islami ini. Kalau ada pertikaian sengketa antara suami istri, ya, maka bagaimana untuk mendudukkan permasalahan itu, baik dari pihak suami atau dari pihak istri atau bahkan dari kedua belah pihak, bagaimana untuk mendudukkan permasalahannya, itu dibahas di dalam fikih Islami, ya, di dalam fikih Islami. Tidak ada di fikih-fikih yang lain, tidak ada di agama-agama yang lainnya seperti itu. Bahkan ketika dalam kondisi tertentu mengharuskan untuk cerai, ada pembahasan tentang bab tolak, bab tentang perceraian dengan segala macam pernik-pernik terkait masalah perceraian tersebut, ada pembahasannya. Kalau cerai kemudian ada iddahnya, perincian tentang iddah juga ada. Ini untuk menjaga tentang masalah apa? Masalah nasab, menjaga tentang masalah nasab supaya nasabnya jelas, nasabnya seorang anak itu supaya jelas. Sampai pun nanti kalau sudah terjadi cerai kemudian apa? Rebutan hak pengasuhan anak, ada pembahasan dalam babul khadona, ya, bab tentang pengasuhan anak.
dan seterusnya. Itu semuanya ada pembahasannya di dalam syariat Islam yang mulia. Kalau meninggal maka kemudian ada pembahasan tentang babul mawarith, bab warisan. Bab warisan ada ketentuannya, sudah ada ketentuannya. Agama lain nggak ada bahas warisan, itu nggak ada. Bahkan warisan disebutkan secara khusus di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian ada tambahan beberapa poin di dalam sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah lengkapnya syariat Islam yang mulia ini. Ya, syariat Islam yang mulia ini. Begitu pula tentang masalah adab, lengkap sekali adab-adab di dalam syariat Islam ini. Adab pada Allah Ta'ala, adab pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adab kepada kedua orang tua, ya, adab kepada orang yang lebih tua, adab kepada tetangga, adab kepada yang lebih muda, dan seterusnya. Nah, itu dipaparkan. Bahkan seperti yang akan kita pelajari, dibahas pula tentang bagaimana adab-adab untuk buang hajat. Ya, adab-adab untuk buang hajat. Baik. Maka tidak ada hal yang bermanfaat ataupun yang bisa mendekatkan pada Allah SWT, melainkan syarat ini menjelaskannya. Begitu pula tidak ada hal yang bermudarat atau yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah SWT, melainkan syarat ini akan menjelaskannya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, orang-orang musyrik, ya, dalam hadisnya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, diceritakan orang-orang musyrik itu berkata kepada Salman radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata orang-orang musyrik itu? Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Apakah nabi kalian yaitu Muhammad itu mengajari kalian segala sesuatu, hatta al-khira'ati, sampai pun tentang buang hajat? Maksudnya orang musyrik itu hendak menjatuhkan kemuliaan dari Islam dengan apa? Islam membahas sampai masalah buang hajat, apa benar begitu? Apa kata Salman? Kata Salman radhiyallahu anhu, ajal, iya betul. Iya betul. Laqad nahana nastaqbila qiblatal lighaitin aw baulin. Lalu beliau sebutkan tentang beberapa adab di dalam buang hajat yang telah diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang musyrik maunya untuk menjatuhkan agama Islam, masa masalah gitu aja dibahas. Tapi justru dibalik oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, justru itu menunjukkan tentang kesempurnaan syariat Islam. Sampai masalah-masalah yang sesederhana itu, yang mungkin dipandang remeh oleh orang lain, itu pun dibahas di dalam syariat Islam yang mulia ini. Itu masalah apa? Masalah buang hajat. Masalah buang hajat. Khonifitini rahimani warahmatullah. Baik, langsung kita baca hadis yang pertama. Membahas tentang masalah disyariatkannya untuk ketika kita masuk ke toilet, apalagi WC, untuk melepas segala sesuatu yang di situ ada unsur dzikrullah, ada unsur menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan di sini sebuah hadis An Anas bin Malikin, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, idza dakhala al-khala'a, ketika beliau masuk ke khala. Khala ya maksudnya kalau bahasa kita sekarang ya toilet. Kalau masuk toilet, apalagi isi, maka wada'a, Rasulullah SAW itu meletakkan khatamahu, cincinnya. Ya, beliau meletakkan cincinnya. Dalam artian tidak dibawa masuk ke toilet atau WC. Ya. Ini hadis yang disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya disebutkan Rasulullah SAW itu ketika hendak masuk ke toilet atau WC, maka beliau melepaskan khotamnya, melepaskan cincinnya. Tentang status hadis ini,
Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah mengatakan akhrajaul arba'atu. Hadis ini dikeluarkan oleh al-arba'ah, yaitu imam 4. Imam 4 yang dimaksudkan adalah al-Imam Abu Dawud rahimahullah taala, al-Imam An-Nasai rahimahullah taala, al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, dan al-Imam Ibnu Majah rahimahullah taala. Dan juga masih ada beberapa ulama lain yang meriwayatkan hadis ini. Tapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala menghukumi tentang status dari hadis ini, kata beliau wa huwa ma'lulun, tapi hadis ini maklul. Hadis ini maklul, yaitu ada cacat yang tersembunyi. Ada cacat yang tersembunyi. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya itu lewat jalur periwayatan Hammam bin Yahya rahimahullah taala, seorang rawi yang thiqah, dari Ibnu Jurayj, rawi yang thiqah, dari Az-Zuhri, rawi yang thiqah, imam di kalangan tabi'in, sigur tabi'in, an Anasin, dari Anas Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan hal tersebut. Itu sanadnya seperti itu. Kalau dilihat sekilas kelihatannya seperti sahih, kan begitu, kelihatannya seperti sahih. Tapi hadis ini kemudian diperselisihkan oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Sebagian ulama mensahihkannya, tapi sebagian ulama mendhaifkan karena ada cacat yang terdapat di dalam hadis tersebut. Di antara yang mensahihkannya seperti al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, kemudian al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah taala dari kalangan mutaqaddimin, kemudian dari kalangan ulama pertengahan ada al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala, kemudian al-Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah taala. Dari kalangan mutaakhirin yang mensahihkan Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ini pendapat yang pertama yang mensahihkan hadis ini. Ya, mensahihkan hadis ini. Lalu di sana ada pendapat yang kedua, yaitu pendapat ulama yang melemahkan hadis ini. Dari ulama terdahulu yang melemahkannya yaitu al-Imam Abu Dawud rahimahullah taala, beliau mengatakan hadza hadisun mungkarun. Ini adalah hadis yang mungkar. Dan beliau sebutkan alasannya kenapa kok beliau bilang hadis ini mungkar. Ya, dari sisi sanadnya ada masalah, kemudian dari sisi matanya juga ada permasalahan. Tidak kita bahas di sini. Ya. Itu al-Imam Abu Dawud rahimahullah taala, kemudian juga al-Imam An-Nasai rahimahullah taala, kemudian Imam Daruqutni rahimahullah taala, itu dari kalangan ulama mutaqaddimin yang melemahkannya. Dari kalangan ulama pertengahan ada Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala juga melemahkan. Kemudian di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala mengatakan ma'lulun, ada cacatnya yang tersembunyi. Begitulah ada Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala dalam kitab beliau Ahkamul Khawatim, kitab khusus membahas tentang hukum-hukum terkait masalah cincin. Tentang masalah cincin beliau juga melemahkan hadis ini. Kalau ulama muasirin yang kontemporer, di antara yang melemahkannya itu Syekh Albani rahimahullah taala. Nah, ini gambaran sekilas tentang status hadis ini diperselisihkan oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Tapi ringkasnya, kalau anda pribadi setelah melihat pembahasan para ulama tersebut, kita condong kepada ulama yang melemahkan hadis ini. Dan itu pendapatnya al-Imam Abu Daud rahimahullah taala, al-Imam An-Nasai rahimahullah taala, al-Imam Daruqutni rahimahullah taala, al-Imam Baihaqi rahimahullah taala, kemudian juga Syekhul Islam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, dan juga Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, dan terakhir Syekh Albani rahimahullah taala melemahkan hadis ini. Kalau anda condong hadis ini lemah, tidak sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimalnya di dalam sanadnya ada seorang rawi namanya Ibnu Jurayj, Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj. Dia seorang rawi yang thiqah, tapi mudallis, dan telah meriwayatkan secara an-anah. Ditambah lagi ada sebagian komentar bahwasanya Ibnu Jurayj ini tidak pernah mendengar hadis dari Imam Zuhri rahimahullah taala, sehingga hadis ini adalah hadis yang sanadnya dhaif, atau hadis ini hadis yang dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Khanifitini rahimani wa rahmakumullah. Dan sebelum kita lanjutkan,
kepada pembahasan tentang hukumnya. Di sini ada sedikit faedah disebutkan oleh Dr. Abdul Al-Fauzan Alhamdulillah Ta'ala, yakni tentang cincinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana naqsu khatamin Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathata asturin. Ini apa? Ukiran, ya, ukiran atau tulisan pahatan di dalam cincinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 baris. Jadi cincinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada tulisannya. Ya, ada tulisannya, dan itu terdiri dari 3 baris. Muhammadun satrun, 1 baris tulisannya Muhammad, wa Rasulun satrun, 1 baris lagi tulisannya Rasul, wallah, kemudian lafaz Allah satrun, 1 baris lagi, 1 baris lagi. Jadi ada 3 baris, intinya bunyinya Muhammadur Rasulullah, 1 baris Muhammadun, 1 baris Rasulun, 1 baris Allah. Jadi Muhammadun Rasulullah itu tulisan yang terdapat di dalam cincinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam cincinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat Bukhari Muslim, riwayat Bukhari Muslim. Sebatas yang kita ketahui, dahulunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pakai cincin, ya, dahulunya beliau tidak pakai cincin. Tapi kemudian ketika sudah mulai kirim risalah, ya, surat-surat penting kepada para raja, kepada para kepala kabilah untuk mendakwai mereka, ya, maka di situ mulai muncul iskal bahwasanya apa? Bahwasanya kalau dalam adat kebiasaan kerajaan-kerajaan ataupun ya semisalnya itu biasanya kalau surat-surat resmi itu ada stempelnya, ya, biasanya ada stempelnya. Kalau nggak ada stempelnya nggak diterima, nggak akan diperdulikan, nggak akan dilihat. Maka ketika Nabi SAW hendak mengirim surat kepada para raja itu, sebagian sahabat menyampaikan informasi tersebut dan kasih usul supaya dikasih stempel, ya, dikasih stempel. Ya, akhirnya apa? Ya, akhirnya ini dibuat stempel dengan cincinnya Rasulullah SAW, yang cincinnya itu kemudian ada ukirannya Muhammadun Rasulullah, ya, Muhammadun Rasulullah. Ada sebagian riwayat yang mengatakan baris paling bawah Muhammad, di atasnya Rasul, paling atas Allah, Muhammadun Rasul Allah, begitu. Jadi sebagian riwayat mengatakan demikian, tapi wallahu alam tentang kesohiannya. Tapi yang jelas tulisannya Muhammadur Rasulullah, ya, Muhammadur Rasulullah itu tulisan yang ada di cincinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita yang lain tentang cincin beliau, riwayat Bukhari, ya, riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, masih dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, jadi cincin itu dahulu, ya, setelah mulai dikenakan oleh Nabi SAW, beliau mengenakannya di tangannya, ya, di tangannya. Sepeninggal beliau maka cincin itu ada di tangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wafat, maka kemudian ya ganti dipakai cincin itu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar radhiyallahu anhu gugur, kemudian cincin itu berpindah kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi yang pakai cincin ini adalah para pemimpin negara, mulai Rasulullah SAW diganti Abu Bakar radhiyallahu anhu, ganti Umar radhiyallahu anhu, sampai akhirnya di tangannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika dipegang oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ini, lalu ada terjadi suatu insiden, ya, beliau ketika itu sedang duduk di sekitar sumur Aris, lalu beliau keluarkan cincin tadi, ya, beliau pegang-pegang, ternyata kemudian jatuh, cincin itu jatuh kemudian masuk ke dalam sumur, masuk ke sumur Aris itu. Akhirnya para sahabat mencarinya selama 3 hari 3 malam di sumur itu sampai dikuras. Sumurnya sampai dikuras, tapi tidak ketemu. Hilang itu cincinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa siapa? Di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini riwayat Bukhari
rahimahullah taala dari Anas Malik radhiyallahu taala anhu. Khonifiddin rahimani wa rahmakumullah. Sekarang kita masuk ke masalahnya. Masalah yang pertama, bagaimana hukumnya masuk ke toilet atau WC membawa sesuatu yang ada unsur dzikrullah, ada unsur ya tulisan ini menyebutkan namanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini, misalkan cincin kemudian ada tulisannya Allah atau semisalnya, intinya atau membawa kertas yang di situ ada tulisan tentang Allah. Itu bagaimana hukumnya masuk ke toilet dengan membawa yang seperti itu? Masalah ini ada khilaf di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Ya. Kalau yang masyhur di mazhab Hanabilah, dan itu satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, itu juga mazhabnya Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, bahwasanya dimakruhkan, ya, hal itu dimakruhkan masuk ke toilet dengan membawa sesuatu yang tertulis namanya Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya makruh. Ini pendapat yang masyhur di kalangan ulama Hanabilah, dan itu juga mazhabnya Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Ini satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Pendapat yang kedua juga satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, bahwasanya tidak dimakruhkan, boleh-boleh saja, ya, boleh saja. Dan ini dinukilkan dari banyak ulama salaf rahmatullahi alaihim ajmain. Di antaranya ada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, Imam Atha bin Abi Rabah rahimahullah taala, dan beberapa ulama salaf rahmatullahi alaihim ajmain. Pendapat yang pertama tadi juga ada ulama salafnya, ya, yang berpendapat seperti itu. Baik. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapatnya sebagian ulama Hanabilah, bahwasanya yang lebih afdal, yang lebih utama adalah melepasnya di luar toilet, tidak dibawa masuk. Apa beda antara pendapat pertama dan pendapat ketiga? Berbeda. Kalau pendapat yang pertama mengatakan makruh membawa itu masuk ke dalam toilet. Kalau pendapat yang ketiga tidak sampai mengatakan makruh, tidak sampai mengatakan dibenci, tapi hanya mengatakan yang lebih utama adalah dilepas. Ini berbeda, sedikit berbeda hukumnya. Baik. Itu tiga pendapat di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain, ya. Ala kulli hal, ya, sikap yang lebih berhati-hati dalam masalah ini, ya, adalah apa? Adalah kita tidak membawa masuk ke dalam toilet sesuatu tulisan yang tertulis di situ namanya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya bukan kita berdalil dengan hadis Anas radhiyallahu anhu tadi, karena hadis itu hadis yang lemah. Tapi kita, ini disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 32. Dan ini sering disebutkan oleh para ulama rahmatullahi ajmain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'irallahi fa inna min taqwal qulub." Waman, dan siapapun yu'azzim yang dia mengagungkan sya'irallahi, syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalamnya sesuatu yang dituliskan di situ namanya Allah Subhanahu wa taala, disebutkan namanya Allah Subhanahu wa taala, termasuk syiar-syiarnya Allah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu adalah berasal dari ketakwaan di dalam hatinya. Ya, berasal dari ketakwaan di dalam hatinya. Maka kalau kita melihat ini, kalau Anda pribadi condong kepada pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang pertama, biasanya tidak selayaknya, ya, dimakruhkan membawa sesuatu ke dalam toilet yang mana di dalamnya tertulis namanya Allah Subhanahu wa taala.
Ini dalam rangka untuk mengagungkan syiar-syiarnya Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah yang kedua, bagaimana kalau Al-Quran atau sesuatu yang tertulis dalamnya ayat-ayat Al-Quran atau Al-Qurannya itu sendiri dibawa masuk ke dalam toilet, itu bagaimana hukumnya? Nah, ini lebih berat lagi. Kalau sesuatu yang di situ sebutkan nama Allah SWT tadi khilafnya antara apa? Antara boleh atau lebih utama dilepas atau makruh, maksimal sampai ke makruh. Kalau Al-Quran ini pendapatnya antara makruh dan haram. Ya, sebagian ulama berpendapat makruh membawa sesuatu yang tertulis ayat Al-Quran dibawa masuk ke dalam toilet, apalagi WC. Sebagian ulama yang lain berpendapat hukumnya haram. Hukumnya haram. Ala kulli hal, membawa masuk Al-Quran ke dalam toilet atau apalagi WC itu bagaimanapun ada unsur, yakni apa? Ihanah. Unsur apa? Tidak memuliakan, justru menghinakan Al-Quran tersebut, menghinakan Al-Quran tersebut. Ya, maka sikap yang lebih hati-hati ya dalam kondisi normal, tidak mendesak, maka kita hendaknya tidak membawa mushaf Al-Quran itu ke dalam toilet, apalagi WC. WC lebih parah ya dibandingkan toilet, karena toilet yang tidak ada WC-nya itu kan ketika buang air kecil kemudian sudah disiram kan sudah pergi itu kencingnya, air kencingnya kan sudah hilang, najisnya sudah hilang. Tapi kalau WC kan najisnya masih di bawah situ kan, WC itu najisnya masih di bawah situ. Nah, maka WC itu lebih berat dibandingkan toilet ya, masalahnya lebih berat dibandingkan toilet. Nah, jadi Al-Quran lebih berat lagi antara makruh ataukah haram. Maka dalam kondisi normal tidak mendesak, hendaknya kita benar-benar menghindarkan memasukkan sesuatu yang ada unsur ayat Al-Quran ke dalam toilet, apalagi WC. Dan mungkin pernah kita sebutkan dalam pembahasan tentang masalah sihir, di antara ritual yang paling parah dan itu yang termasuk yang paling tinggi ya dari ritual-ritual untuk sihir, itu diantaranya itu yang bentuknya itu menghinakan Al-Quran ya, bentuknya itu menghinakan Al-Quran. Ada yang ritualnya yaitu apa? Menjadikan mushaf Al-Quran itu sebagai pijakan kaki di dalam WC ya, pijakan kaki di dalam WC. Ada yang menuliskan Al-Quran dengan darah haid dan semisalnya, bentuk-bentuk untuk menghinakan Al-Quran. Untuk menghinakan Al-Quran itu cara-cara untuk mendapatkan sihir level tinggi, itu level tinggi. Ya, seperti itu. Maka hendaknya kita sebagai seorang yang mukmin, yang beriman, kita agungkan Allah SWT, kita agungkan Al-Quran, termasuk kalau memungkinkan tidak membawa sesuatu yang ada ayat Al-Quran untuk masuk ke dalam toilet atau apalagi WC. Khonibuddin rahimahullah. Kemudian masalah yang ketiga, kalau kondisi mendesak ya, misalkan kita hendak masuk ke toilet dan harus segera masuk karena sudah mendesak, kemudian tidak ada teman yang bisa kita titipi mushaf atau sesuatu yang ada zikrullah itu. Kalau ditinggal langsung kita taruh, mungkin kita khawatir di tempat itu kok kayak banyak orang, bisa jadi hilang, sementara itu termasuk barang yang berharga bagi kita misalkan. Ataupun khawatir kalau ditinggal nanti lupa karena kita seorang pelupa misalkan, ataupun alasan-alasan yang lainnya yang mendesak harus dibawa masuk, maka bisa dibawa masuk, tapi yang lebih utama dibungkus ya, dibungkus. Mungkin dimasukkan ke dalam tas atau yang lainnya, itu kalau betul-betul mendesak. Dibawa masuk tapi dibungkus ya, tidak secara terbuka gitu dibawa masuk tapi dibungkus ya, mungkin tas atau semisalnya. Jadi kalau betul-betul mendesak ya, kalau tidak mendesak, maka yang lebih hati-hati tidak membawa masuk sesuatu yang ada unsur zikrullah atau ada unsur ayat-ayat Al-Quran, tidak dibawa masuk ke dalam toilet apalagi WC, dalam rangka untuk mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang lain yang bisa kita amanai untuk kita titipi,
Itu yang lebih hati-hati kita titipkan supaya tidak kita bawa masuk ke dalam toilet apalagi WC. Tapi mungkin sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat tentang masalah dikasih rukhsah keringanan ketika kondisi darurat itu disebutkan yakni dari sebagian ulama salaf rahmatullahi alaihim ajmain dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Tapi di sini mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh kita menggunakan uang nemu ya lukotoh, terus kita menggunakan uang tersebut untuk jajan dan kita menggantinya dengan menginfakkan, apakah termasuk dosa atau tidak? Ya, masa lukotoh itu harus diperinci. Kita fokuskan ke lukotoh barang temuan berupa uang, maka itu harus dilihat dulu nilai nominalnya, ya nilai nominalnya. Kalau nilai nominalnya itu ini akan berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kalau di tempat itu nilai nominal tersebut adalah nilai nominal yang kira-kira pemiliknya itu nggak akan mencari, maka itu bisa dipakai, ya bisa dimanfaatkan. Tapi kalau di tempat yang seperti itu nilai nominal seperti itu adalah sesuatu yang ada harganya dan orang masih mencari, berarti apa? Berarti pilihannya dua, antum ambil atau antum biarkan, ya. Kalau antum ambil berarti punya kewajiban untuk mengumumkan, ya punya kewajiban untuk mengumumkan selama 1 tahun. Selama 1 tahun diumumkan, ya sampai 1 tahun dicari pemiliknya, diumumkan supaya ketemu pemiliknya. Itu selama 1 tahun nggak boleh dipakai karena bukan uang antum, karena bukan uang kita kan, itu bukan uang kita, harus diumumkan selama 1 tahun. Kalau setelah 1 tahun kemudian ternyata tidak ditemukan siapa pemiliknya, ya maka di situ ada kemungkinan bisa antum pakai. Tapi kalau setelah itu pemiliknya datang dan bisa menyebutkan ciri-cirinya secara spesifik, antum harus ganti, ya antum harus menggantinya. Itu. Tapi kalau sampai lama ternyata tidak ada pemiliknya, ya mungkin bisa diganti dengan menginfakkannya. Tapi kalau setelah menginfakkan ternyata pemiliknya datang, harus ganti. Maka lebih sederhana Lebih sederhana pilihan kedua, nggak usah diambil, biarin saja. Jadi harus lihat yang dobit untuk diumumkan atau tidak itu dilihat barangnya itu barang yang memiliki harga, kira-kira pemiliknya mencari atau tidak, dan ini bisa berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Ya. Kalau misalkan antum nemu pas jalan di situ
pemukiman yang menengah ke atas gitu, ketemu uang berapa? 5.000, kira-kira disari apa enggak ya? 5.000 enggak disari sama mereka. Ya. 50 belum tentu disari, kalau 100 mungkin baru disari. Ya. Tapi kalau itu ketemunya di apa? Ketemu uang 1.000 di pemukiman kumuh, ini masih disari, ini masih dicari. Maka di satu tempat beda dengan tempat yang lainnya. Yang paling aman ya biarkan saja, karena akan rumit urusannya itu, dan asalnya tidak boleh dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum seorang yang minum dan makan berdiri? Ini pembahasan panjang, khilaf di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Tapi suatu hal yang intinya penting untuk kita perhatikan, kita kalau hendak mengambil suatu sikap itu jangan hanya melihat dari satu sisi pandang, ya. Jangan hanya melihat dari satu sisi pandang. Jangan hanya melihat dari sisi fikih saja, tapi juga melihat dari sisi muru'ah. Muru'ah itu apa? Muru'ah itu adab, tata krama, sopan santun, itu juga harus diperhatikan. Begitu pula melihat dari kira-kira sikap yang kita ambil itu nanti akibatnya seperti apa. Apalagi kalau antum posisinya dikenal sebagai seorang ustadz, sebagai seorang dai, harus lebih hati-hati lagi karena bawa-bawa nama agama itu nanti. Gambarannya begini tentang masalah makan dan minum itu khilaf di antara para ulama. Berdiri ya, minum dengan berdiri. Sebagian riwayat Nabi SAW itu melarang anisul biqaima, minum dengan berdiri. Ada hadis melarang minum dengan berdiri. Logikanya kalau minum berdiri aja dilarang, apalagi makan dengan berdiri. Logikanya kalau berdiri aja dilarang, apalagi dengan berlari, kan begitu. Berjalan apalagi berlari, kan begitu. Nah, itu ada larangan. Tapi datang sebagian riwayat yang lain, Nabi juga pernah minum dengan berdiri. Nabi juga pernah minum dengan berdiri. Nah, dari sini kemudian para ulama berbeda pendapat untuk mengkompromikan hadis yang kelihatannya ada kontradiksi di sini ini. Ada sebagian mengatakan larangan dibawa kepada makruh, untuk menjamannya dibawa kepada makruh. Ada pula yang memahami asalnya haram kecuali dalam kondisi tertentu menjadi makruh atau boleh. Intinya banyak pendapat di antara para ulama. Ada pula yang memahami itu boleh, itu boleh. Ya, khilaf di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Taruh kata antum merojihkan boleh. Taruh kata kita merojihkan boleh minum dan makan dengan berdiri. Taruh kata ya. Kalau anda condong ya minimal makruh. Taruh kata antum merojihkan boleh, tapi itu baru satu sisi pandang. Sisi pandang apa? Sisi pandang fikih. Itu baru sisi pandang fikih. Antum juga harus memperhatikan untuk sikap di lapangan, harus memperhatikan nanti masalah muru'ah. Masalah muru'ah apalagi kalau antum sebagai seorang dai, sebagai sorotan di masyarakat, bawa-bawa agama lagi kan nanti. Yang mana kalau makan dengan berdiri atau minum dengan berdiri itu dianggap sebagai suatu hal yang tercela di masyarakat, maka jangan dilakukan. Meskipun antum mungkin secara hukum fikihnya merojihkan boleh, tapi jangan dilakukan karena itu akan menjadi masalah, akan menjadi permasalahan di masyarakat ya. Hanya gara-gara makan berdiri atau minum berdiri menimbulkan masalah di masyarakat, kemudian dakwah antum menjadi terhambat, banyak manfaat yang terbengkalai, bahkan dapat madharat. Itu harus diperhatikan. Masalah muruah juga harus diperhatikan. Baik. Kayak dulu pernah kita sampaikan contoh masalah apa? Masalah nikah. Ada seorang anak laki-laki, ya seorang laki-laki menikah. Terpenuhi semua rukunnya nikah. Ada apa? Ada mempelai laki-laki dia sendiri. Ada walinya perempuan. Kemudian ada ijab kabul terpenuhi syaratnya. Ada saksi terpenuhi syaratnya. Ada maharnya, tidak ada masalah. Berarti secara hukum fikih apa? Saksi juga ada semuanya. Secara hukum fikih berarti apa? Nah, pernikahannya sah. Ya, pernikahannya sah. Itu secara hukum fikih sah karena sudah terpenuhi semua
rukun-rukunnya. Di sini juga semua syarat-syaratnya. Tapi laki-laki tadi ketika akad nikah sampai ke walimahnya di tempatnya dia maupun di tempat perempuan maupun tempat laki-laki, dia nggak ngundang orang tuanya, nggak ngasih tahu orang tuanya. Kira-kira gimana? Kurang ajar gitu. Kurang ajar kan seperti itu. Pernikahannya sah, tapi nggak punya adab. Orang tuanya kok nggak dikasih tahu, orang tuanya nggak diundang, itu tidak punya adab seperti itu. Tapi nikahnya sah secara fikih. Jadi fikih itu ukurannya itu ukuran minimal. Itu kalau sudah mendesak untuk sengketa-sengketa itu fikih berlaku di situ. Tapi untuk praktek jangan hanya sebatas fikih, harus memperhatikan masalah muru'ah, masalah adab, sopan santun, itu juga harus diperhatikan. Itu harus diperhatikan. Tadi bahas apa? Mau tanya min aina anta? Anta. Tidak penting kan? Jawa Timur, ya, Jawa Timur gitu aja ya. Dari Jawa Timur. Apa artinya iddah? Iddah itu masa menunggu bagi seorang wanita. Ada iddah karena ditinggal mati oleh suaminya, ada iddah karena yakni cerai dan lain sebagainya. Itu perinciannya di tentang kitabun nikah. Apa makna wakawang ibat roba? Ini banyaknya kecil di sini, tidak perlu dibahas. Baik, di sini mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi hati kita, dunia kita dan akhirat kita. Kalau ada benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada kelirunya karena keterbatasan di mana. Semoga diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, ada kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.